Harus sana. Iya, harus sana. Museum Perumusan Naskah Pancasila di Jakarta. Oke, kita akan masuk ke dalam suasana seperti apa. Peristiwa perumusannya di sini, apakah setelah dirumuskan diketik dulu? Bukan. Dianu dulu. Bukan tanda tangan. Aslinya naskah itu disetujui dulu. Apakah hadirin yang hadir di sini setuju dengan kalimat-kalimat yang ada di sini kan? Itu kan ada banyak coretan tuh. Nah, itulah tentunya dari hasil perumusan para pemuda wartawan itu. Kalau yang di sini kan diceritakan siapa yang menandatangani. Di sini disahkan, dilegitimasi. Iya, dilegitimasi kayak apa yang Khairul Saleh menyodorkan 2 nama saja, tapi yang lain ada juga yang argumentasi semua yang ada tanda tangan, tapi yang diterima akhirnya yang 2 untuk mewakili bangsa Indonesia. Setelah itu setuju baru diketik di belakang saya Melek. Nah, saya Melek memetiknya itu entah sengaja atau enggak, setelah diketik naskah aslinya dibuang dipungut oleh BMTIA waktu itu ada di sampai tahun 1978 diusulkan oleh BMTIA dan diserahkan oleh Pak Toto. Berarti ada 1, 2, 3 ya? Iya. 4 sama penerima. Istilahnya di sini yang di atas itu kalau luas ini bangunan di ruang tamu kita 3.000 meter. Ini sebutannya ruang bersejarah. Iya. Lantai bersejarah. Lantai bersejarah ruang bawah 1. Pak, kunjungan di museum ini per bulannya berapa, Pak? Kalau per bulan yang paling sekitar Bung Karno, Muhammad Hatta dan Bapak Ahmad Subagio merumuskan naskah proklamasi. Sampai pada naskah tersebut disahkan, itu semuanya terjadi di lantai 1. Selain ketiga orang tokoh perumus naskah proklamasi, sebetulnya hadir juga sekitar 40 sampai 50 orang tokoh lainnya yang terdiri dari golongan tua dan golongan muda. Ingatan ini saya nih. Pak Karno berkegiatan Pak. Mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Ada beberapa hal yang menarik kemudian mengapa kita kunjungi. Yang pertama adalah disinilah para pendiri bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, dan berbagai tokoh yang lain mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan keluarga, di atas kepentingan golongan, dan menyatu dalam satu tarikan nafas untuk satu cita-cita Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua yang juga luar biasa yang menjadikan kita untuk belajar adalah sejarah. Maka dalam pengembangan ke depan Pemda DIY satu untuk mengokohkan NKRI, untuk mengokohkan Pancasila, sekaligus menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Jogja punya peran sejarah yang sangat besar juga ketika ibu kota sedang tidak dalam kondisi yang baik. Jogja menjadi ibu kota negara di tahun 1946, dan kemudian peran-peran dari Kesultanan, Kadipaten, dan rakyat ini juga sangat kuat dalam menjaga Indonesia kita. Itulah yang kemudian menginspirasi untuk kita senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa. Kemudian nanti kita setelah ini kita ke Tugu Proklamasi untuk kita lihat dari dekat bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan
kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang terakhir tentu saja dari teman-teman di Komisi A juga punya harapan mewakili aspirasi dari rakyat di Yogyakarta. Yang pertama, untuk melaksanakan secara konsisten Perda nomor 1 tahun 2022 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, agar Pancasila ini bisa dibatinkan secara betul baik di hatinya para pemimpin maupun di hatinya birokrasi maupun di hatinya rakyat yang ada di Jogja dan di Indonesia. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah juga penting untuk kemudian memberikan sarana belajar, sarana untuk riset, sarana untuk rekreasi dengan membangun museum. Museumnya tidak harus besar, ini kan tidak terlalu besar, sehingga ke depan penting ada museum Bung Karno di Jogja. Kali-kali ini kami sampaikan ada museum Ki Bagusadi Kusumo, tokoh Muhammadiyah yang menjadi anggota BPUPKI, ikut merumuskan dasar negara, ikut melahirkan Republik Indonesia. Ada tokoh lain di Kota Gede namanya Kiai Haji Abdul Karim Musafir. Kemudian ada BPH Puruboyo, ada BPH Bintoro, ada Dr. Rajiman Widodiningrat, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro, ada Ibu Sukaptina, dan tentu saja ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, ada Sri Paduka Pakualam yang ke-8. Tokoh-tokoh ini ikut melahirkan Republik dan menjaga Republik dengan serius. Sehingga Danais, harapan saya salah satunya dan utama adalah untuk melahirkan museum-museum yang itu kemudian menjadi 3 pusat. Pusat belajar, pusat riset, sekaligus pusat rekreasi, pusat wisata, sehingga juga bisa menumbuh kembangkan perekonomian yang ada di Jogja. Saya kira itu poin-poin. Saudara Bu Hatta, kan Pak ceritanya Ahmad Subarjo sama bisa. Di sini kita lihat bukan kemudian di atas kepentingan pribadi. aku rakyat sokan. Museum perumusan naskah proklamasi dalam sejarah jalan-jalan ke mana sejarah untuk melihat dari dekat dan Jogja banyak orang bersejarah. Mulai merumuskan naskah proklamasi di ruang perumusan. Yang dulu itu kita kenal mungkin dengan ruang makan. Nah, kurang lebih 1,5 jam karena saat itu bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan. Jadi mereka juga sebenarnya dikejar waktu untuk santap sahur. Sehingga setelah selesai naskah tersebut ditulis oleh Insinyur Soekarno, naskahnya kemudian dibawa ke ruangan depan, di mana di sini sudah berkumpul juga sekitar 40-50 orang narkoba. Di mana Bung Karno meminta persetujuan dari mereka dan semuanya setuju, cuman muncul satu permasalahan siapa yang harus tanda tangan naskah tersebut. Akhirnya disepakatilah yang menandatangani naskah tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian naskahnya diberikan kepada Bapak Said Timeli sebagai golongan muda dari kalangan wartawan juga. Beliau yang mengetik naskah proklamasi di ruang pengetikan ditemani oleh Bapak Burhanuddin Muhammadiyah dari kalangan wartawan juga.
Setelah selesai mengetik, kemudian naskah ketikan Bapak Seliti Melik tersebut dibawa oleh Bung Karno ke depan kembali, dan kemudian naskah tersebut disahkan, dan kemudian Bung Karno juga menyampaikan kalau pembacaan naskah proklamasi itu akan dilakukan di halaman depan rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang sekarang jadi Taman Proklamasi atau Tugu Proklamasi kayak gitu. Nah, setelah selesai, barulah naskah tersebut dibawa oleh Bung Karno dan Bung Hatta ke atas piano ini, dan kemudian ditandatangani oleh kedua tokoh tersebut. Disinilah kita menjadi tahu sejarah yang sangat hebat. Wartawan berperan hebat di dalam perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ngetik di dalam ruangan ini, kemudian oleh Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo dibahas bersama para tokoh bangsa, disetujui, dan di meja inilah kita bersyukur, alhamdulillah kita sampai ke tempat yang sangat bersejarah, di mana di piano ini ditandatangani naskah proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yang kemudian diproklamirkan di halaman rumah Bung Karno yang nanti kita akan kunjungi di Tugu. Dan kalau keluar kan asik kan. Merdeka. Sama-sama Pak.